Bapak Guru. Oke, terima kasih untuk mahasiswa sebagai calon-calon guru. Ini adalah ilmu yang sangat bagus sekali sebelum teman-teman terjun di dunia pendidikan atau menjadi seorang guru. Dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang apa itu ritolog. Apakah Bapak Ibu sudah pernah dengar apakah itu ritolog? Belum ya? Ritolog itu adalah suatu kegiatan membacakan nyai. Jadi kegiatan ini berfokus kepada kita membacakan buku kepada seseorang atau audiens ya. Kalau di rumah adalah anak-anak kita, kalau di kelas adalah guru atau nanti calon ibu dan pak guru. Saya bacakan di sini. Ritolog adalah kegiatan membacakan buku dengan suara nyaring, ekspresif dan interaktif sehingga pendengar atau audiens itu memahami cerita, menikmati prosesnya dan terlibat dalam diskusi. Ya. Jadi kenapa ritolog itu ini sebenarnya ritolog itu suatu kegiatan yang sangat sederhana. Kita kemudian ada audiens dan ada bukunya, dibacakan saja. Ya, dibacakan saja. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, proses yang sangat atau kegiatan yang sederhana ini memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa-siswa kita dan juga anak-anak kita. Ini terbukti dari penemu atau pencetus gagasan ritolog itu, yaitu namanya siapa? Jim Trelease ya. Jim Trelease. Saya kenalkan sebelum ke materi berikutnya. Jim Trelease itu seorang jurnalis Amerika. Beliau sering melalang buana menyampaikan kondisi masyarakat, baik ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Sebagai seorang jurnalis, dia itu menemukan dan merasa prihatin bahwa ternyata anak-anak itu mengalami kemampuan literasi yang sangat rendah. Misalnya beliau melihat ketika beliau datang ke sebuah sekolah di TK, dia bertanya kepada anak ketika itu, anak-anak, siapa yang sudah bisa membaca? Semuanya tunjuk jari. Saya. Oh, hebat sekali. Kemudian terbalik, siswa itu 100% bisa membaca. Tapi setelah itu, Trelease itu mengadakan penelitian lagi. Ternyata siswa-siswa TK yang 100% bisa membaca, ketika di tingkat SD atau MI, kemampuan membaca atau kesukaan membacanya itu hanya 50% saja. Menurun. Bisa baca, tapi tidak gemar membaca. Ketika beliau mengadakan penelitian di kelas yang lebih tinggi, SMP, ternyata kemampuan membacanya, kegemaran membacanya hanya sekitar 30%. Demikian juga yang tingkat tinggi lagi, SMA, hanya 17%. Dari anak-anak yang bisa membaca, ternyata tidak menjamin mereka gemar membaca. Padahal yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu anak-anak yang gemar membaca, siswa-siswa yang gemar membaca. Karena gemar membaca itulah kunci mereka memperoleh pendidikan lebih tinggi ya, kualitas hidup lebih tinggi ya, dan bisa menyelesaikan masalah atau problem-problem kehidupan seperti itu. Oke. Kemudian mengapa ritolog? Pertanyaannya ya. Dari sekian banyak strategi kenapa ritolog? Karena pertama, ritolog itu bisa meningkatkan bahasa si audiens. Kalau di rumah anak kita, kalau di sekolah siswa-siswa juga.
Jadi ketika kita berelectric clock itu, kita membacakan apa adanya yang ada di buku ini. Ya, saya bacakan. Oh, ibu sedang memasak. Ibu memasak apa, Bu? Kan kita bacakan. Oh, ini ibu memasak sop iga yang lezat sekali, gitu ya. Nah, di situ ada kosakata baru tidak, Bapak Ibu? Bagi anak-anak, misalnya usia TK atau SD yang sudah 1, 2, 3, mendengar kata-kata, mendengar kalimat, ibu sedang memasak sop iga yang lezat. Sop iga lezat, ya betul. Ya, anak-anak akan bertanya, sop iga itu apa? Itu kan mereka hanya selama ini tahu sop saja. Sop itu ya sayur yang biasa dimasak, ada wortel, ada kentang, misalnya. Oh ini ada iganya. Itu penambahan kosakata. Kemudian lezat. Coba dalam bahasa lisan atau sehari-hari pernah tidak kita mengatakan, ini ibu masakan lezat ini makan? Enggak ini ya. Biasanya kan ini loh enak gitu ya. Nah itu baru dalam satu kalimat sudah ada 2 kata kosakata penambahan. Kalau kita membacakannya sebanyak mungkin kepada anak-anak atau siswa-siswa kita, bayangkan dalam sebulan saja anak-anak itu akan mendapatkan berapa banyak penambahan kosakata. Itu. Berikutnya, kemampuan menyimak meningkat. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Lina, bahwa tantangan terbesar itu adalah tingkat perhatian siswa yang semakin pendek, ya, karena scroll ya, video belum selesai sudah scroll, akhirnya otaknya itu tidak bisa untuk fokus, gitu ya. Itu tantangan. Nanti Bapak Ibu calon guru juga akan mengalami seperti itu. Semakin generasi alpha kita semakin ini ya, mensekolahnya semakin cepat. Nah, dengan titel kita bacakan buku cerita, anak-anak itu akan terdiam, akan menjadi penasaran. Oh, setelah ini apa sih ceritanya? Oh, tokohnya kok ini ya? Wah, dia kasihan ya. Terus nanti gimana gitu? Wah, dia bertemu harimau. Nanti enggak ya? Atau ada yang belum ya? Nah, itu salah satu cara untuk melatih tingkat fokus atau perhatian anak-anak kita bersiswa. Misalnya begini, Bapak Ibu mungkin juga suka dikenal ya. Saya bacakan sebuah buku ya, judulnya Bangga dan Penghuni Taman. Bapak Ibu, apa yang kalian lihat dari sampel ini? Gambar seorang anak, gambar seekor anjing, hewan-hewan, gambar anak-anaknya. Kira-kira ceritanya apa ya? Hanya saya mengatakan itu, Bapak Ibu penasaran tidak? Penasaran ya? Apalagi anak-anak kita pasti penasaran. Oh iya apa ya? Ayo cerita yang ini nanti. Ayo kita buka berikutnya, gitu. Terus kita bacakan sambil apa? Kita tunjukkan gambar-gambarnya. Nah, kalau kita melakukan sebulan saja, ya, sebulan saja dan terus menerus, maka apa? Anak-anak itu akan semakin terlatih fokusnya atau perhatiannya, seperti itu. Ya, berikutnya apa? Nah, struktur bahasa berkembang, ya. Ibu. Bahasa berkembang. Ya, struktur bahasa berkembang ya. Ya, struktur bahasa berkembang. Jadi anak-anak kalau tidak pernah dibacakan buku, anak-anak itu akan melihat orang tuanya, terutama ibu atau guru-gurunya itu hanya memarahi saja, kesal saja, gitu. Ayo, jangan sampai, ayo kumpul, kenapa kamu kesini, gitu ya. Di rumah juga begitu.
Nah, kalau kita bacakan cerita, kita akan menemukan ada kata-kata yang ajakan, anjuran, permintaan, kata-kata yang kalau ini kalimat tanya, ini kalimat perintah, ini apa misalnya, dia menangis atau apa, ya. Jadi setiap kalimat itu akan dia beritahu, iya seperti itu. Itu akan berbeda dengan siswa atau anak-anak yang tidak pernah dibacakan. Ya. Terus literasi tentu saja memahami cerita ya atau bacaan, karena dalam sebuah cerita itu ada tokoh, ada alur, ada konflik, ada penyelesaian dan sebagainya. Demikian juga melatih karakter, ya, melatih karakter atau empati, kejujuran, tanggung jawab dan percaya diri. Misalnya, saya bawa buku mencuci tangan dan menggosok gigi. Ini kalau bukunya berupa data-data atau bukan cerita, anak akan merasa apa sih membosankan ya. Tetapi ini berupa cerita, sehingga kita itu sebenarnya menanamkan karakter kepada anak-anak ya untuk suka mencuci tangan dan gosok gigi, tetapi tidak dengan cara menasihati atau menyuruh. Akan timbul dari dirinya sendiri setelah diceritakan, iya ya, kalau aku nggak gosok gigi mau tidur, nanti gigiku lopos, gigiku bolong, berlubang, kayak gitu. Iya ya, kalau nggak cuci tangan ternyata jajan kita banyak temannya, gitu. Itu menanamkan apa? Ya ada karakter-karakter yang sebenarnya dalam buku-buku cerita itu ada yang harus dimunculkan seperti itu, tanpa kita capek-capek memarahi atau menasihati. Apalagi nanti buku kita itu kan gen apa ya? Itu kan kalau dimarahi malah menderita ya. Enggak gitu ya. Atau mereka lebih pintar ngomongnya gitu ya. Oleh karena itu metode membacakan nyari itu sangat tepat. Untuk istilahnya itu ya ngerangkul afian. Ya, coba nih. Nah, sekarang mitos atau membacakan nyari buku ada mitos dan faktanya. Banyak yang mengatakan mitos itu kan hanya untuk PAUD, baca cerita-cerita kayak gini, ya, bergambar-gambar besar kayak gitu. Padahal sebenarnya tidak, semua usia. Bahkan yang kelas SMA pun masih perlu itu. Kalau Bapak Ibu lihat di film-film di luar negeri itu, di sekolah-sekolahnya itu dibacakan buku sebelumnya itu novel siapa gitu ya, sehingga sebelum pelajaran seperti itu. Nah, kalau kita bagaimana? Bisa, misalnya Bapak Ibu dari guru SMA, silakan bacakan buku-buku yang memberi inspirasi ya, atau novel-novel yang membentuk karakter ya. Apalagi tugas kita sebagai seorang guru adalah ya mendampingi mereka, tidak hanya kemampuan keilmuannya saja, tetapi juga karakter-karakter atau pribadi mereka. Ini ada buku tentang ayah ini arahnya kemana. Ini kalau dibacakan gitu ya, itu membuat anak itu ya siswa itu santun kayak gitu ya, merasa kepada orang tua lebih menghargai, lebih hormat seperti itu. Atau buku yang Andre Hirata atau Terelie ya, yang penuh dengan motivasi ya gitu. Terus harus pandai mendongeng. Mitosnya susah waktu itu harus dongeng, harus pintar kayak ada suara beto, ada suara raksasa, ada suara debur air kayak gitu. Tidak ya. Jadi kita cukup ekspresif. Ekspresif itu dengan cara kalau ada titik kita berhenti. Kalau ada koma berhenti sebentar, langsung baca lagi. Kalau ada tanda tanya, ada lorongnya. Kalau tanda seru ada kenceng. Itu aja sebenarnya. Boleh juga ditambahin misalnya di situ di ceritanya itu perbincangan antara ibu dengan anak, maka suaranya dibedakan boleh kalau bisa ya. Kalau tidak apa-apa. Dengan kita membacakan hanya mengikuti tanda bacanya saja, si anak itu sudah mengerti, begini ya, bisa mengikuti. Oke. Berikutnya, buku harus mahal. Tidak ya, kita tidak perlu beli buku yang
nanti baru kita luruskan. Gitu. So 3, pasti akan bertanya, Bu, lecet itu apa? Oh, ya itu tulang ini yang begini rasanya kayak gitu. Kita menjelaskan. Nah, supaya kita bisa menjelaskan dari pertanyaan anak-anak yang kadang tidak terduga, kita sudah membaca dulu. Saya pernah ritelot di rumah, judulnya Joko Tingkir. Saya bacakan. Tiba-tiba ada yang tanya, Bu, Joko Tingkir itu sopone Jokowi sih, Bu. Saya, gimana ya, saya harus menjelaskan di zaman Joko Tingkir kan Jokowi kayak gitu ya. Aduh, sampai ya seperti itu, karena anak-anak itu selalu tak terduga ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita baca dulu seperti itu. Kemudian dengan membaca dulu, kita tahu ini tuh buku itu pesannya apa sih? Ya, tapi kita tidak boleh mengatakan dulu. Sudah baca ya anak-anak ya, sudah dibacakan ya, senang. Pesan buku ini adalah kalian harus begini. Ya, tidak diterima, sudah tidak mempan lagi ya. Ya itu. Jadi anak-anak setelah kita baru baca buku ini, apa yang kalian rasakan? Senang tidak? Senang. Kenapa senang? Apa yang bisa kalian pelajari dari buku ini? Kayak gitu ya. Kemudian nanti apakah kalian masih ingin dibacakan sebelah ini? Oh ya, tapi bisa ya. Jadi sehingga anak itu senang membaca. Jadi ritelot itu yang utama kuncinya itu adalah memberikan perasaan menyenangkan saat membaca. Karena kita memberikan perasaan atau pengalaman, memberikan pengalaman menyenangkan saat membaca. Karena pengalaman itu menyenangkan, sehingga ingin mengulang lagi. Ya, kata Jim Rilis, ada 2 hal yang melekat pada manusia, yaitu 1, manusia itu menyukai hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, bahwa membaca itu adalah sesuatu yang harus dilatih. Tidak sama dengan mendengar. Kalau mendengar kita dari lahir ya, Bapak Ibu ya, sudah punya telinga, mendengar, sudah punya mulut, bicara, ya. Tetapi membaca itu adalah latihan. Seperti halnya kita bersepeda, ya. Kita harus berlatih dulu dari sepeda roda 3, ya. Kemudian sudah mahir kemudian ke roda 2, ya. Sudah mahir juga mencoba yang roda 1 kayak gitu ya. Demikian juga membaca. Jadi membaca itu juga ada membaca ini ya, ya membaca mahir dan membaca kritis. Oke, next ya. Nah, ya, jadi karena oleh karena itu Bapak Ibu, ritelot itu sangat tepat untuk Bapak Ibu terapkan di sekolah. Misalnya ada pertanyaan, waktunya kapan? Ya, kalian bisa memilih waktunya kapan. Bisa misalnya sebelum pelajaran mulai atau waktu yang disepakati dengan anak-anak atau siswa-siswanya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti silahkan kalian Bapak Ibu sekalian bertanya atau kita diskusikan. Nanti saya dan Bunda akan sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.